Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan dunianya begitu indah. Sang pencipta yang maha awal lagi maha akhir, maha tinggi lagi maha besar. Dialah yang menciptakan langit tanpa tiang, gunung yang menjulang, lautan penuh dengan gelombang, malam gelap serta siang terang benderang, dan gajah-gajah berbelalai panjang. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda Rasul, pimpinan umat yang jujur, pantang mundur di medan tempur, mengajak umatnya untuk bersyukur, jauh dari kata kufur, berakhlak mulia berbudi luhur, mengajak iman sesama sekasur, sedapur, sesumur, selembur, sampai segubernur, supaya selamat di alam kubur. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul khassah darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syekhuna Al-Mukarram wal Mukarramah, pimpinan umum Pondok Pesantren Al-Mansuriyah yang kami hormati, Dewan Juri yang arif dan bijaksana yang juga kami hormati, jajaran pengurus yang kami segani dan kami hormati, tak lupa juga pada teman-teman seperjuangan yang kami cintai dan yang kami banggakan. Mudah-mudahan ilmu kita bertambah, amin. Amin. Rizkinya melimpah, amin. Amin. Santri baru cepat betah, amin. Amin. Masa depan kita cerah, amin. Amin. Dan tak lupa juga mudah-mudahan cepat menikah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami untuk menyampaikan pidato yang berjudul Satu Muharram. Momen 1 Muharram ialah memperingati peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Rasulullah bersama para sahabatnya berhijrah bukan untuk beristirahat dan hidup tenang, bukan untuk mencari dunia atau mencari tempat yang aman karena takut serangan kaum kafir Quraisy, akan tetapi hijrahnya Rasulullah semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira. Shadaqallahul azim. Kandungan surat An-Nisa ayat 89 memberikan makna kepada kita bahwasannya orang-orang kafir hendak menjadikan kamu kafir sebagaimana mereka. Maka berhijrahlah dengan ketentuan Allah dan berjihadlah melawan mereka. Dengan ayat ini, Umar bin Khattab mengancam kaum kafir Quraisy jika mereka menghalangi perjalanan hijrahnya Rasulullah bersama para sahabat. Ketaatan Rasulullah bersama para sahabatnya di dalam menjalankan perintah inilah yang menyebabkan turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
sehingga lahirlah kejayaan Islam. Dengan peristiwa ini, Khalifah Umar bin Khattab pada masa 4 tahun beliau berkuasa atau 17 tahun setelah peristiwa hijrah tersebut, beliau menetapkan tahun hijrah bagi umat Islam sebagai tahun yang resmi digunakan dalam segala urusan dalam pemerintahannya. Kita yang masih hidup di zaman ini di alam yang serba aman dengan lingkup kemodernan yang hampir tiada batas, ilmu pengetahuan yang sangat terbuka, kemajuan teknologi dan informasi yang menjadikan dunia ini kecil dan sempit, masihkah hijrah itu perlu untuk kita lakukan? Ini sebuah pertanyaan yang harus mendapat jawaban. Kenyataan kehidupan yang sering terjadi menurut pendengaran dan pandangan kita saat ini menggambarkan suasana yang telah menafikan kondisi zaman yang sedang kita jalani. Kesejahteraan umat manusia seolah lenyap di tangan penguasa yang sejahtera. Peraturan dan pengatur tak lagi memiliki keteraturan. Hukum dan agama tidak berada dalam ranah keteladanan. Sistem perekonomian seolah condong melatih orang untuk hidup materialistis. Karakter budaya dan sosial hilang dari semangat kepedulian. Ilmu pengetahuan seolah membelenggu kearifan, dan masih banyak yang lainnya lagi yang membuat kita tidak nyaman di alam yang serba aman. Sungguh, dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah terdapat suri tauladan yang sangat tinggi nilainya. Di antaranya adalah mengajarkan kesabaran dari segala kesulitan hidup, mengajarkan semangat perjuangan melawan hawa nafsu, dan mengajarkan umat manusia untuk senantiasa bersyukur atas nikmat kehidupan. Dengan sabar, kita akan peroleh keteguhan jiwa. Dengan jihad melawan, kita akan peroleh keteguhan iman. Dan dengan bersyukur, kita akan peroleh keduanya sekaligus menegakkan rasa hidup bersama di bumi Allah ini. Hadirin Kaum muslimin rahimakumullah. Barangkali ketiga pelajaran ini, yakni sabar, jihad, dan bersyukur, yang terkandung di dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah dapat dijadikan modal utama di dalam menghadapi tantangan yang sedang kita jalani. dengan memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah, marilah kita sembarakan semangat persatuan demi tegaknya ukhuwah insaniyah dan ukhuwah wataniyah di NKRI. Kita lahirkan kembali semangat perjuangan. Kita lahirkan kembali sikap keteladanan yang seolah telah musnah ditelan gelombang egoisme sektoral yang telah melanda kondisi kita. Dengan semangat saling mengingatkan, kita tebarkan nilai-nilai kebenaran dalam bingkai syukur yang mendalam atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali patut untuk kita renungkan kembali makna yang dikandung oleh ayat 7 surah Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Yang artinya, dan ingatlah Tuhanmu telah memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka akan aku tambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku akan sangat berat. Ayat ini menggambarkan dengan sangat jelas bahwasanya syukur itu berlawanan dengan kufur. Orang yang bersyukur pastilah tidak kufur. Sebaliknya, orang yang kufur pastilah tidak bersyukur. Di sisi lain, syukur itu sangat dekat dengan kenikmatan, sedangkan kufur sangat dekat dengan azab. Oleh karena itu, di dalam memperingati peristiwa hijrahnya Rasulullah ini, marilah kita gemarakan bersyukur sekaligus untuk menghindarkan kekufuran. Bersyukurlah dengan cara menjalankan segala bentuk ketentuan yang Allah tetapkan, seraya menjauhkan kekufuran dengan cara meninggalkan segala bentuk perbuatan yang membuat
meninggalkan segala bentuk perbuatan yang hanya akan mendatangkan murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa bulan Muharram mengandung peristiwa penting yang berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dari peristiwa hijrah inilah kalender Islam ditetapkan yang diawali oleh tanggal 1 Muharram. Selain itu, peristiwa hijrah ini mengandung beberapa suri tauladan yang dapat kita pelajari di dalam kehidupan sehari-hari, yakni sabar, jihad, dan syukur. Dengan demikian, kami mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal dan bakti kita selama ini dan melindungi kita dengan karunia-Nya atas niat dan langkah kita ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim wa akhiran undur maqala wa la tandur man qala. Jika ada kunci pecah, pecahnya jadi hiasan. Jika ada kesalahan, salahnya mohon dimaafkan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.